Baik teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pertama-tama mungkin terima kasih kepada Prescau atas ajakannya untuk menduduki di forum ini bertemakan reformasi pendidikan sebagai penentu nasib bangsa. Mungkin sedikit berbeda apa yang memang saya sampaikan. Perlu kita perhatikan realitanya pendidikan di Indonesia ini pada kita lihat ya, untuk PISA ataupun emang program for international student assessment, yang dimana pada terakhir penilaian dari PISA Indonesia tuh pada 2022 ada anjlok dalam nilainya, segi nilainya, terutama dalam segi literasi, dimana literasi ini kan sebagai dasar dalam kita untuk berpendidikan, untuk mengetahui gitu, itu kecil gitu nilainya yang ada di Indonesia. Indonesia tuh masuk ke 15 negara dengan dengan nilai PISA terkecil, terendah. Nah, pada itu kan, dan perlu kita ketahui juga pada dasarnya bahwasanya negara kita tuh salah satu negara yang memiliki anggaran 20% alokasi dari APBN-nya untuk pendidikan, dibandingkan negara-negara lain juga. Negara kita salah satu bisa dibilang negara yang cukup besar juga tuh untuk anggaran pendidikannya. Namun untuk bentuk pelaksanaannya pada saat orientasinya itu tuh sedikit berbeda gitu, ataupun emang sedikit bisa tidak sesuai hasilnya gitu dengan apa yang memang dianggarkannya. Nah, daripada itu juga memang ketika memang pendidikan ini di Indonesia cukup ketertinggalan ini, sebenarnya kalau memang saya lihat ada beberapa yang emang langkah-langkah yang pernah dilakukan oleh pemerintah itu beberapa kali. Sampai saat ini pun kita telah melakukan 12 kali penggantian kurikulum tuh. Sampai pada akhirnya hari ini terakhir yang kita duduki adalah kurikulum merdeka. Di kurikulum merdeka ini saya rasa mungkin kita bagi beberapa mahasiswa diberikan kebebasan gitu. Mereka untuk mempelajari hal-hal yang memang kadang-kadang orientasinya tidak hanya berpatok pada mata kuliah yang ada di kampusnya saja tuh. Dan ini juga memberikan keleluasaan terhadap guru gitu untuk bahan ajarannya juga. Tapi terlepas daripada itu juga kurikulum ini juga dinilai masih kurang gitu dalam relevansinya gitu. Nah, berarti pada itu juga ketertinggalan Indonesia dalam segi pendidikan dibanding negara-negara lain itu juga terlepas dari bentuk pemerintahannya juga gitu. Nah, kalau kita lihat di Malaysia, ketika pertama pembentukan kabinet oleh Datuk Ibrahim, dia tuh langsung memanggil memanggil bagian Kementerian Pendidikannya gitu, ataupun emang kalau disebut Kementerian Pendidikan, untuk memanggil untuk mengkonsep bagaimana pendidikan pada saat untuk zaman dia jenjang kedepannya, seperti bagaimana dia membuat blueprintnya gitu, dari pada saat dia untuk membentuk kabinet sebelum dia dilantik. Berbeda terbalik dengan kita gitu. Nah, karena negara-negara lain tuh mengalokasikan ataupun emang memvitalkan pada sumber pendidikan, karena negara itu maju ketika SDM-nya juga maju, ataupun SDM ini tuh terlahir atas dasar pendidikan juga gitu. Tapi terlepas daripada itu juga ini tuh bisa dibilang sangat sistematis gitu ketika membahas tentang pendidikan. Yang pertama mungkin perihal dengan sistem yang memang harus diperbaiki. Yang kedua adalah tentang siswa ataupun mahasiswanya yang dididik, karena terkadang orientasi terhadap yang dididik siswa tuh hanya ataupun emang sampai mahasiswa pun sampai kita mendapat banyaknya lah ya, yang saya tanyakan kepada teman-teman, ngapain sih kalian kuliah? Ketika memang mendapat udah strata 1 ataupun emang teman-teman yang udah lulus SMA dan lain-lainnya, orientasinya mereka tuh bekerja bukan untuk ketika pendidikan itu bisa dijadikan sebagai landasan ketika permasalahan hadir, mereka bisa mengatasinya gitu. Lalu pengajarnya juga itu, pengajar di Indonesia tuh terkadang mereka memiliki sertifikasi, tapi terlepas dari guru-guru ini tuh kadang-kadang terlahir dengan tidak seluruh gitu. Karena kalau saya rasa guru ini tuh sepi tuh peminatnya untuk saat ini untuk bekerja sebagai guru. Karena kenapa? Karena mungkin merasa kalau kita bekerja sebagai guru, prospek kita ke depannya tuh kecil tuh, minim.
entah itu dari gaji ataupun hal lainnya gitu. Karena mungkin merasakan bentuk prioritas pemerintah terhadap buruh tuh sangat sangat kurang untuk diperhatikan, sampai-sampai, dan ini kebiasaan bangsa Indonesia, ketika diberikan harapan baru tuh langsung pudar gitu apa yang diperjuangkannya. Kemarin, mungkin tak lama kemarin presiden kita terpilih Prabowo Subianto dalam pidatonya juga mengutarakan bahwasanya akan menaikkan anggaran untuk gaji terhadap buruh. Nah, perjuangan-perjuangan yang emang diperjuangkan oleh guru-guru honorer dan lain halnya seakan-akan runtuh terlebih dahulu dengan adanya sebuah harapan baru gitu. Tapi sebenarnya ya kita harapan baru itu kan belum terrealisasi juga. Ya tetap aja harus kita perhatikan dan perjuangkan juga gitu. Tetap saja, jangan sampai runtuh dulu gitu, seperti itu. Nah, perihal pendidikan kita yang tertinggal, mungkin salah satu cara untuk ketertinggalan itu menopang untuk yang di bawah-bawah kita mungkin ya emang bisa dibilang anak SD dan lain halnya mungkin bisa menggunakan sistem yang memang harus diperbaiki karena mereka masih ada di dasar lah. Sedangkan kita yang emang udah terlanjur ada di fase tinggi, untuk menambah ketertinggalan itu bagi saya adalah dengan pendidikan informal ataupun pendidikan alternatif. Sebagai salah satu contohnya ya dengan forum ini itu. Forum ini tuh sebagai salah satu landasan kita ketika memang kita ada ketertinggalan. Karena terkadang banyak juga yang memang mereka tuh mereka tuh belajar terhadap kejuruannya saja tuh. Tapi mereka sampai lupa ataupun memang tidak penting-penting amat, tapi sebenarnya hal-hal yang di luar kejuruan pun memang harus mereka juga pahami gitu. Seperti itu juga sih. Jadi mungkin bagi saya pendidikan ini memang harus dilakukan, harus dievaluasi secara sistematis. Apakah mungkin bagi saya, apakah pemerintah tidak ada keinginan atau harapan untuk memajukan pendidikan? Bagi saya ada harapan pemerintah untuk memajukan pendidikan, tapi yang tidak dimiliki pemerintah adalah pikiran sistematis untuk memperbaiki pendidikannya. Jadi mereka hanya memiliki harapan tanpa memiliki bagaimana caranya secara sistematis itu. Seperti itu mungkin ya. Selanjutnya mungkin nanti kita pakai aja di diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.